Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia radio komedi horor. Semoga kalian selalu sehat, aman, dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Apapun yang kalian dengarkan malam ini, semoga bisa menjadi hiburan, tidak membawa hal buruk, dan tidak terbawa sampai ke mimpi, apalagi mimpi basah. Di channel ini kita akan mendengarkan cerita horor dari tempat-tempat sunyi, dibawakan dengan santai dan sedikit bercanda. Karena tidak semua rasa takut harus selalu serius untuk ditakuti. Tapi sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita horor yang niatnya bikin merinding, tapi kadang malah bikin ketawa. Baiklah, siapkan diri kalian, atur volume secukupnya, dan selamat mendengarkan. Malam ini terasa lengket ya kan, seperti udara yang menempel di kulit dan pikiran. Jam sudah lewat tengah malam kan, waktu dimana suara motor terdengar seperti pengumuman guys, dan bayangan sendiri kadang terlihat lebih curiga dari biasanya gitu. Untuk para pendengar yang masih terjaga, selamat datang kembali di cerita yang seharusnya tidak didengar sambil sendirian, tapi tetap didengar karena penasaran. Oke guys, jadi di sebuah desa Jawa nih yang tenang, tapi tidak pernah benar-benar sepi kan, hiduplah seorang pemuda bernama si Udin ya kan. Nah, malam ini Udin tuh sedang apes tingkat nasional guys ya kan. Sepedanya itu mogok tepat di depan rumah seorang dukun terkenal guys, namanya Ki Brotoseno, yang rumahnya gelap, sepi, dan pagarnya itu selalu bunyi sendiri walau tidak disentuh gitu, jadi kayak ngek gitu. Nah, Udin menuntun sepedanya sambil menggerutu gitulah pokoknya ya kan. Ya Allah, gitu kenapa mogoknya selalu di tempat yang ada bonusnya, jadi ketakutan begini gitu ya kan. Pintu rumah Ki Brotoseno ini terbuka perlahan guys gitu. Mas Udin gitu, masuk dulu gitu ya. Suara berat terdengar dari dalam. Udin terkejut dong ya kan. Loh Ki gitu, jenengan tahu nama saya gitu kan. Semua orang tahu Udin gitu, jawab Ki Broto santai gitu. Terutama kalau sering apes ya kan. Wah, Udin pasrah dan masuk ya. Di dalam rumah bau kemenyan bercampur kopi hitam guys ya kan. Di dinding-dinding tergantung keris topeng-topeng tua ya kan. Kalender Jawa yang tanggalnya bikin bingung. Nah, Ki Broto ini duduk bersila dengan kain lurik dan ikat kepala gitu ya kan. Ya macam-macam dukun lah gitu ya. Sepedamu mogok ya karena ada yang ngikutin gitu kan, kata Ki Broto sambil ngisep kopi gitu. Lah, Udin langsung menelan ludah gitu. Yang ngikutin itu manusia kan Ki gitu kan. Ki Broto tersenyum tipis. Kalau manusia biasanya minta rokok, bukan minta rantai copot gitu ya kan. Tiba-tiba lampu minyak tuh bergoyang gitu. Angin dingin masuk tanpa izin, dan dari sudut ruangan itu terdengar suara cekikikan pelan gitu. Hihihi gitu kan. Nah, Udin langsung merapat kan ke Ki Broto gitu. Ki, saya bukan orang penting ini, utang juga dikit gitu kan. Sosok kecil muncul dari bawah meja gitu ya. Tubuhnya pendek, kulitnya gelap, matanya besar, giginya runcing. Bayangin apa itu ya kan. Tuyul. Nah ya kan. Udin langsung tahu gitu. Loh, Mas Udin kok tahu gitu kan, tanya Tuyul sambil nyengir ya kan. Ya soalnya kamu pendek dan langsung ke arah dompet gitu kan, jawab si Udin gitu kan. Tuyulnya langsung cemburut guys gitu. Saya itu sekarang freelance mas, udah jarang nyolong gitu, kata si Tuyul. Nah, belum sempat nih Udin tenang, suara langkah berat terdengar dari belakang. Sosok tinggi besar dengan mata merah
dan rambut acak-acakan muncul gitu. Nah, teman-teman tahu nggak ini apa ini gitu kan? Bisa bayangin nggak gitu? Bener, genderuwo guys. Lah, Mas Udin kok hafal semuanya ya gitu? Tanya genderuwo. Sering nonton ini bang, sinetron mistis gitu, kata si Udin. Si Kibroto kayak menghela napas gitu. Gitu. Kalian ini datang nggak permisi ya kan? Ini rumah gitu, bukan pasar malam gitu kan, kata si dukunnya gitu. Kami kan ngikutin Mas Udin Ki gitu, kata genderuwo gitu, auranya capek gitu. Lah, saya gitu kan. Udin melongo. Saya bukan jimat kok diikutin gitu. Tiba-tiba bau amis menyebar guys. Wis ketika gitu kan ya. Terus dari balik pintu dapur, nah ini muncul sosok perempuan berambut panjang gitu dengan wajah pucat. Serem gitu. Kuntilanak gitu, kata si Udin pelan. Kuntilanak melambai. Halo Mas Udin gitu kan. Kita ketemu lagi gitu kan. Wah. Udin langsung ngangguk doang gitu kan. Iya mbak gitu. Lingkar pertemanan saya tuh makin luas gitu, kata si Udin. Nah langsung Ki Broto ini berdiri. Sudah. Kalian kenapa sih ngumpul di sini gitu kan? Tuyul ngangkat tangan gitu. Kami bosan Ki gitu. Genderuwo mengangguk gitu kan. Manusia sekarang jarang takut gitu. Kuntilanak menimpali. Iya Ki, malah ngajak ngobrol gitu kan. Udin refleks menunjuk dirinya sendiri gitu. Itu saya nggak sengaja gitu kan. Nah Ki Broto memijat pelipis mata gitu kan. Aduh, dunia sudah berubah gitu kan. Hantu stres, manusia stres ya kan. Lalu Ki Broto ini tuh menatap si Udin gitu kan ya. Mas Udin, kamu kenapa lewat sini malam-malam gitu. Sepeda mogok Ki gitu. Sama hidup juga gitu kan. Ki Broto langsung tertawa kecil gitu. Udah begini saja gitu katanya. Kalian semua pulang ke tempat masing-masing. Nah, kalau Mas Udin gitu kan, tanya Tuyul. Nah, Mas Udin biar ikut saya ngopi dulu gitu, jawab Ki Broto. Tapi Ki gitu kan, kata genderuwo, kami kan juga pengen ikut gitu. Ngapain gitu, pengen curhat gitu kan. Udin langsung menghela napas gitu aja. Ki, hidup saya itu kenapa ya jadi sesi konseling makhluk halus gitu ya kan. Langsung Ki Broto tersenyum ya kan. Ya karena kamu tuh pendengar yang baik gitu, kata Ki Broto ya kan. Akhirnya mereka duduk melingkar ya kan. Tuyul duduk di kaleng ya kan, genderuwo di sudut ruangan, kuntilanak di dekat pintu ya kan. Ki Broto lagi di dapur menyeduh kopi ya kan. Udin cuma bisa pasrah ya kan. Mas Udin ya, kata kuntilanak, manusia tuh sekarang kok lebih serem dari kami ya gitu. Udin mengangguk. Iya mbak, deadline-nya nggak kelihatan tapi nyiksa gitu. Tuyul menghela napas ya kan. Nah si Tuyul ini langsung ngomong gini, saya nyolong receh, manusia nyolong waktu gitu. Buset. Genderuwo menepuk lantai, setuju gitu. Wah. Ki Broto tersenyum kan. Nah, itu sebabnya kalian jangan ganggu manusia capek gitu ya kan. Semua terdiam ya. Angin berhenti, terus lampu minyak stabil. Nah, sekarang pulang gitu, kata Ki Broto tegas gitu. Terus satu persatu makhluk halus itu pada menghilang gitu ya kan, kayak si Tuyul gitu melambaikan tangan gitu kan ya, dadah Mas Udin gitu kan. Terus
genderuwonya mengangguk hormat gitu kan, hati-hati di jalan gitu. Kuntilanak tersenyum sambil bilang jangan lupa istirahat gitu kan ya. Langsung Udin duduk lemes gitu kan. Oke, saya ini manusia atau magnet gaib sih gitu kan. Ki Broto tertawa ya. Kamu tuh cuma orang baik di waktu yang salah gitu. Nah, sepeda Udin tiba-tiba bisa dinyalakan ya kan, karena tadi tuh kayak perbuatan hantunya gitu, jadi dibikin mogok gitu kan. Langsung Udin berdiri ya kan, makasih Ki gitu, sama-sama gitu. Jangan sering lewat malam-malam gitu. Udin mengangguk ya kan. Lalu ia mengayuh sepedanya pulang ya kan, meninggalkan rumah dukun dan malam yang terlalu ramai untuk disebut sepi guys ya kan. Dan untuk para pendengar setia, ingatlah satu hal, kadang yang bikin makhluk halus muncul bukan mantra, tapi manusia lelah yang butuh didengarkan keluh kesahnya, ya kan? Selamat malam, selamat tidur, dan selamat bermimpi indah.